Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita berjumpa kembali dengan topik yang baru. Adapun topik kita pada hari ini adalah sifat koligatif larutan elektrolit. Adapun tujuannya kita mempelajari sifat koligatif larutan elektrolit adalah tujuan yang pertama supaya siswa dapat menghitung penurunan tekanan uap larutan elektrolit. Yang kedua, siswa dapat menghitung kenaikan titik didih larutan elektrolit. Yang ketiga, siswa dapat menghitung penurunan titik beku larutan elektrolit. Yang keempat, siswa dapat menghitung tekanan osmosis pada larutan elektrolit. Bagaimana kita membandingkan antara larutan non-elektrolit dengan larutan elektrolit? Untuk dapat memahami sifat koligatif larutan elektrolit ini, kita membuat ilustrasi. Kita akan mendidihkan air sebanyak 2 kilo ditambah dengan gula 1 mol ke dalam suatu wadah. Wadah yang pertama. Wadah yang kedua kita didihkan air 2 kilo tambah NaCl sebanyak 1 mol. Pertanyaannya, yang manakah titik didihnya yang lebih tinggi? Jadi kita tahu pada waktu kelas 10 dahulu bahwa gula itu termasuk larutan non-elektrolit. Jadi apabila gula itu dilarutkan dalam air, maka gula itu tidak terionisasi tapi melarut dia. Jadi kalau tadi jumlahnya adalah 1 mol, tetap dia 1 mol. Sedangkan NaCl itu kita tahu itu termasuk larutan elektrolit. Dia mengalami ionisasi. NaCl dilarutkan dalam air, dia terionisasi membentuk Na positif tambah Cl negatif. Jadi jumlah ionnya adalah 2. 1 tambah 1, 2. Sedangkan jumlah molnya, karena dia mengalami ionisasi, maka jumlah molnya jadi 2 mol dia. Karena ada ionnya 2. 2 kali 1 jadi 2 mol dia. Jadi kesimpulannya, larutan yang mana yang memiliki titik didih yang lebih tinggi, yaitu larutan NaCl ini. Kenapa? Karena jumlah molnya lebih banyak. Jadi kalau misalkanlah kita buat di sini kenaikan titik didih gula adalah 0,2, maka delta kenaikan titik didih NaCl adalah 0,4, kelipatannya. Untuk menghitung larutan elektrolit ada faktor Pan-Hoek yang mempengaruhi konsentrasi larutan pada perhitungan sifat koligatif larutan elektrolit. Jadi faktor Pan-Hoek ini kita simbolkan dengan I. Jadi I itu adalah rumusnya 1 tambah N kurang 1 kali alfa. Jadi N itu adalah jumlah ion. Alfa itu adalah derajat ionisasi larutan elektrolit. Kita ambil contoh. Misalnya 1 mol gula kita larutkan dalam 2 kg air. Kb-nya diketahui 0,52, Kf-nya 1,86. Kemudian yang kedua, 1 mol NaCl dilarutkan dalam 2 kg gula. Kb-nya 0,52, Kf-nya 1,86. Tentukanlah delta Tb dan Tb. Begitu juga untuk delta Tf-nya dan Tf-nya. Nah, sekarang kita lihatlah di sini bagaimana pembahasannya. Waktu kita mempelajari sifat koligatif larutan non-elektrolit, kita ketahui bahwa kenaikan titik didih rumusnya M kali Kb. Kalau kita jabarkan molalitas itu kemarin adalah N per P, yaitu mol per kilogram pelarut kali Kb kalau kita masukkan ke dalam rumus. Jadi delta Tb gula sama dengan, kita tahu tadi 1 molnya, sedangkan kilonya 2 kilo. Jadi 1 per 2 kali 0,52 sama dengan 0,26 derajat Celcius.
Jadi TB-nya, titik didihnya 100 tambah 0,26 sama dengan 100,26 derajat Celcius. Sedangkan untuk NaCl, karena dia adalah elektrolit, dia mengalami ionisasi, membentuk Na positif tambah Cl negatif. Jadi ada ionnya sebanyak 2, N-nya sama dengan 2. NaCl ini termasuk elektrolit kuat, alfa sama dengan 1. Jadi kalau kita masukkan ke dalam rumus, tadi N-nya 2, berarti I sama dengan 1 tambah 2 kurang 1 kali 1 sama dengan 2. Berarti di sini N itu sama dengan I sama dengan 2. Kita masukkan ke dalam rumus. Delta TB sama dengan molalitas kali Kb kali I. Kita masukkanlah ke dalam rumus. Berarti delta TB NaCl sama dengan 1/2 kali 0,52 kali 2. Berarti hasilnya 0,52 derajat Celcius. TB-nya, titik didihnya 100,52. Sekarang kita cari penurunan titik bekunya. Delta TF gula sama dengan M kali KF sama dengan mol T per kilo P kali KF. Kita masukkan. Delta TF-nya sama dengan molnya tadi 1 mol, sedangkan masanya tadi 2 kg air, berarti 1/2 kali 1,86 sama dengan 0,93 derajat Celcius. Jadi titik bekunya adalah min 0,93 derajat Celcius. Untuk penurunan titik beku daripada larutan NaCl, kita gunakan rumus molalitas kali Kf kali I. Kita masukkan ke dalam rumus, berarti 1/2 kali 1,86 kali 2 sama dengan 1,86 derajat Celcius. Jadi titik bekunya adalah min 1,86 derajat Celcius. Jadi kalau kita bandingkan antara titik didih gula dengan titik didih NaCl, kita lihat ada perbedaan. Apa yang membuatnya berbeda? Karena ada faktor I-nya. Jumlah ionnya berbeda. Maka kita lihat, maka titik didih larutan elektrolit lebih besar daripada larutan non-elektrolit pada konsentrasi yang sama. Sedangkan titik bekunya bagaimana? Kita lihat bahwa titik beku larutan elektrolit lebih rendah daripada titik beku larutan non-elektrolit pada konsentrasi yang sama. Kita simpulkan di sini bahwa khusus untuk sifat koligatif larutan elektrolit, bahwa ada faktor I yang mempengaruhi di dalam perhitungan di dalam rumusnya. Jadi untuk penurunan tekanan uap delta P, di situ kita lihat di sini delta P sama dengan NT kali I per NT kali I tambah NP kali P0. Sedangkan untuk kenaikan titik didih, delta TB sama dengan KB kali M kali I. Sedangkan untuk penurunan titik beku, delta TF sama dengan KB kali M kali I. Untuk tekanan osmotik, kita lihat P sama dengan M kali R kali T kali I. Jadi untuk rumus penurunan tekanan uap pada larutan elektrolit, jumlah mol ion diperhitungkan dalam fraksi mol. Contoh soal kita lihat di sini, jika 2 mol Na2SO4 dilarutkan dalam 900 gram air, tekanan uap jenuh air pada suhu 25 derajat Celcius adalah 23,76 mm Hg. Tentukanlah tekanan uap larutan tersebut. B. Penurunan tekanan uap larutan. Jadi bagaimana cara pengerjaannya? Bisa kita lihat di sini. Kita tahu bahwa
Massa air diketahui sebanyak 900 gram air. Jadi bisa dicari mol air di sini. Berarti NP-nya sama dengan 900 per 18 sama dengan 50 mol. Kemudian kita lihat bahwa Na2SO4 ini, natrium sulfat ini, dia adalah elektrolit kuat, mengalami ionisasi, membentuk 2 Na positif tambah SO4 2 negatif. Jadi jumlah N-nya adalah 3. Jadi kalau kita lihat di sini, sedangkan dia termasuk elektrolit kuat, alfanya sama dengan 1, kita masukkan ke dalam rumus. Berarti I sama dengan 1 tambah 3 kurang 1 kali alfa. Berarti I-nya sama dengan 3. Berarti N sama dengan I sama dengan 3. Kita masukkanlah ke dalam rumus. Berarti XP fraksi mol pelarutnya sama dengan NP per NT kali I tambah NP. Jadi sama dengan 50. NT-nya tadi berapa? 2 mol. Sedangkan I-nya tadi berapa? 3. Berarti 50 per 2 kali 3 tambah 50. Berarti 50 per 56 sama dengan 0,893. Bisa juga kita langsung memasukkannya ke dalam persamaan pengionan daripada Na2SO4 untuk mendapatkan mol ionnya. Jadi kita ketahui bahwa Na2SO4 ini adalah 2 mol. Dia terionisasi membentuk 2 Na positif tambah SO4 2 min. Jadi di sini ada 2. Koefisiennya berarti dikalikan 2, berarti dia adalah 4 mol. Sedangkan di SO4 2 negatif dia adalah 2 mol. Dijumlahkan molnya semua jadi 6 mol. Baru masukkan ke dalam rumus fraksi mol pelarut. Berarti 50 per 6 tambah 50 sama dengan 50 per 56 sama dengan 0,893. Yang mana kalian rasa lebih praktis, itulah gunakan. Jadi baru kita masuk ke dalam pertanyaan, bagaimanakah tekanan uap larutan tersebut? Berarti A, P sama dengan P0 kali XP. P0-nya tadi berapa? 23,76. Kalikan dengan 0,893. Kita dapatkanlah hasilnya 21,22 mm Hg. Sedangkan untuk penurunan tekanan uap larutannya adalah delta P sama dengan P0 kurang P sama dengan 23,76 kurang 21,22 sama dengan 2,54 mm Hg. Perlu diperhatikan bahwa XT tambah XP sama dengan 1. Jadi waktu kita mendapatkan harga XP, maka untuk mencari XT-nya bisa kita masukkan ke dalam rumus NT kali I per NT kali I tambah NP. Jadi dalam hal ini adalah 6 per 56. Kita dapatkan 0,107. Jadi kalau misalnya kita jumlahkan, dia harus sama dengan 1. Jadi kalau misalnya kurang dari 1, itulah yang membuat hasil kita itu jadi salah. Contoh yang keempat, kita ambil, tentukanlah tekanan osmotik larutan CaCl2 0,01 molar pada suhu 27 derajat Celcius. Kita bahas ya. Di sini CaCl2 adalah larutan elektrolit, dia larut dalam air, dia mengalami ionisasi, membentuk Ca2 positif tambah 2Cl negatif. Jadi N-nya sama dengan 3. Kita tahu bahwa CaCl2 ini termasuk elektrolit kuat, alfa sama dengan 1. Jadi kalau kita masukkan ke dalam rumus, I sama dengan 1 tambah 3 kurang 1 kali 1. Berarti I-nya sama dengan 3. Berarti N sama dengan I sama dengan 3.
Kita masukkanlah ke dalam rumus. Pi sama dengan M kali R kali T kali I. Untuk T adalah suhu mutlak, berarti 27 derajat Celcius tambah 273. Berarti sama dengan 300 derajat Kelvin. R-nya 0,082 liter ATM mol min 1 K-1. I-nya kita dapatkan tadi 3. Berarti 0,01 kali 0,082 kali 300 kali 3. Berarti hasilnya adalah 0,738. Jadi kalau misalnya kamu bulatkan berarti 0,74 ATM. Demikianlah materi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dapat dicerna dengan baik. Terima kasih.